Proyeknya adalah Monster Paludarium bersama teman-teman dari Aquair. Ini dia salah satu hal yang gue tunggu banget, dimana kita akan memulai sebuah proyek besar di rumah gue. Dan jadi gini, gue pengen banget punya sesuatu yang bisa jadi pemandangan di area belakang. Tadinya memang udah ada taman kecil, tapi kayaknya seru nih kalau gue mau bikin sesuatu. Hari ini akan kita bahas pertama kali persiapan segala macamnya. Proyeknya adalah Monster Paludarium bersama teman-teman dari Aquair. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan tadi sebelum masuk juga semuanya udah dicek saldo. Cek suhu ya, udah cek suhu, dan kita semua juga yang di sini rutin melakukan swab test ya. Oke, gue langsung aja pengen dikenalin ini sama Wadi. Wan, timnya hari ini yang dibawa siapa aja dan mereka membidangi apa aja? Oke, siap Bang. Ya, jadi gue bawa Dino. Ya, tepuk tangan buat Dino. Jadi Dino ini nanti yang bakal fokus ke paludarium, dan ini memang udah master di paludarium. Kemudian ada Pak Takeshi. Pak Takeshi. Pak Takeshi ini jadi ahli dalam kolam Bang. Jadi kolam koi, kolam renang, semua dia jago Bang. Gitu. Ya, Pak Takeshi. Kemudian ada Faisal. Jadi spesialis apa? Jadi Faisal ini kalau di Aquair adalah COO Bang. COO itu apa tuh? Chief Operation Officer. Jadi dia yang manage Aquair secara operasional. Kalau di proyek ini dia fokusnya ke struktur. Wah, struktur Sipil. Gitu. Sip. Nanti ada Gigi, ini bagian potong kayu. Dia gigitin kayu Bang ya. Dan kemudian gue kenalin ini Bang, ada Bian. Bian ini ahli kaca di Aquair Bang. Wah. Gitu. Iya. Jadi ketebalan kaca yang dipakai apa aja dia nih yang nentuin. Betul Bang. Oh, mantap. Dan juga Aquair ini sekarang udah punya produk namanya Bed Tank. Bed tank itu apa tuh? Jadi apa namanya akuarium yang kita bikin desain customize oleh Bian. Jadi handmade dan itu bener-bener keren banget. Itu Bian yang bikin. Oke, udah bisa dipesan tuh? Bisa Bang. Woi, guys, tuh guys, ada produk terbaru dari Aquair namanya adalah Bed Tank. Bed tank. Iya. Nah, itu berarti gede ukuran segala macam. Iya. Bisa request. Cari request. Guys, dicek aja beteng produk dari Aquair ya. Terus ada lagi? Satu lagi, ini dia Opan Abdul. Opan. Nah, ini senimannya untuk paludarium, Monster Paludarium. Oke, siap. Jadi kita akan mulai hari ini ya. Iya Bang. Jadi hari ini akan pembahasan pertama, kita akan ngebahas konsep dulu nih. Gue pengen tahu konsep apa yang udah disiapin sama teman-teman Aquair. Terus kira-kira penjabarannya gimana? Terus pengaplikasian di tempat ini gimana? Nanti setelah konsep sini kita bahas, kita akan lihat juga ke lokasi di sana ya. Pokoknya areanya tuh di sebelah kurang lebih ada berapa meter bro? 12 meter. 12 meter, dan ini akan jadi paludarium terbesar yang pernah lo buat. Iya, dan di Indonesia kayaknya yang paling besar Bang. Di Indonesia juga kayaknya paling besar. Bismillah lancar ya. Oke, sekarang kita mau lihat konsep apa sih yang udah disiapin sama teman-teman dari Aquair. Monggo, siapa? Bro Dino. Oke. Sama Wandi, silakan. Yang kedua, nanti gue bersama Dino. Oke, Pertama ini adalah konsep dari Monster Paludarium. Kenapa namanya Monster Paludarium? Oke. Satu, ini bukan karena untuk keren-kerenan gitu Bang ya. Jadi nama paludarium ini sebenarnya nama yang sangat umum tuh ya. Nanti gue juga akan jelasin apa itu vivarium atau apa itu paludarium gitu ya. Nah, monster sendiri lebih karena yang bikin ini mukanya kayak monster Bang. Oke, terus coba lagi Den, slide next-nya. Woi. Nah, monster juga. Gue mau kasih tahu lu Bang, gue mau kasih tahu lu di sini. Dapat aja spotnya, gue aja yang punya kagak pernah foto gini. Bisa foto kayak gini. Gue mau kasih tahu lu Bang, kenapa ada gini. Ini kita udah jadi PT Aquair Indonesia per Desember kemarin Bang. Gue ucapin selamat buat Aquair yang sekarang sudah menjadi perusahaan PT. Jadi gue thank you banget Bang, berkat lu juga kemarin di bulan Juli kemarin kita makin progres ya, jadi makin ada kemajuan, dan Desember alhamdulillah kita udah jadi PT Aquair Indonesia. Wah, senang banget gue dengernya. Oke, lanjut Den.
Ya, hari ini kita bahas apa? Satu, apa itu paludarium? Yang kedua, dimensinya gimana? Ketiga, apa konsepnya? Yang keempat, tema dan desainnya apa? Yang kelima, timeline. Dan terakhir, tujuannya apa sih kita bikin ini semua gitu ya. Oke, next. Ya, ini adalah vivarium, Bang. Jadi paling basic itu adalah vivarium. Vivarium adalah, viva itu adalah hidup. Arium adalah wadah, jadi wadah kehidupan. Jadi bisa gelas, bisa kaca, bisa apa namanya, mangkok gitu ya, bisa apapun juga, yang penting ada sebuah wadah itu adalah sumber kehidupan. Itu mungkin itu tambahin. Jadi vivarium itu lebih ke sebuah wadah di mana ada kehidupan di dalamnya, Bang. Jadi kalau misalnya di di cabang induk olahraga itu ada atletik, di cabang arium itu cabangnya ada apa? Induknya adalah vivarium. Oh kayak gini nih namanya vivarium. Vivarium. Semua yang ada kehidupan dan ada wadahnya namanya vivarium. Oke, berarti kayak aquascape gue di bawah juga itu termasuk Vivarium. vivarium. Masuk vivarium. Jadi ibaratnya kalau atletik ya abang itu di bawah kayak sepak bolanya nih. Oke. Siap. Cabang olahraganya. Jadi ini induk olahraganya. Iya. Kemudian next, nah kita akan bikin namanya paludarium, gitu. Kan kemarin kita bikin aquascape ya, jadi ekosistem dalam air, full dalam air. Nah untuk kali ini kita akan bikin 2 ekosistem, Bang. Satu dalam air, atau di atas tanah. Ini namanya paludarium. Jadi palut apa Din? Namanya Din? Palut itu berasal dari kata rawa sebenarnya, Bang. Jadi rawa di dalam wadah. Palu itu wadah, rawa, arium wadah. Jadi sebenarnya paludarium itu mempresentasikan tentang situasi kondisi rawa di dalam akuarium. Konsepnya itu, Bang. Oh konsep rawa yang dipindahin ke satu tempat. Benar. Betul. Oh konsep rawa itu berarti bisa dibilang separuh terendam air, separuh enggak. Betul. Kalau aquascape full kerendam Full air. kerendam air. Oh paludarium perpaduan di antara keduanya. Betul. Oh ada yang terendam, ada yang Di enggak. atas airnya. Gitu. Mantap. Jadi itu konsep dari paludarium. Jadi kalau kita cuma atasnya aja namanya terrarium. Nah makanya supaya sebagai paludarium ada musim dalam airnya juga, Bang. Kalau air semua aquascape. Aquascape. Atas doang terrarium. Terrarium. Oh, jadi Jadi, perpaduan antara terrarium terrarium sama dan aquascape. aquascape. Jadi paludarium. Paludarium. Oke. Iya mulai gitu. Oke, ini kita akan bahas dimensi monster paludarium yang akan kita buat. Ya, next. Nah ini dia, Bang. Jadi ini kalau dibikin 3 dimensi seperti ini, gitu ya. Nanti yang di sebelah kiri kita akan bikin full paludarium, gitu ya. Nanti yang sebelah kanan kita akan bikin paludarium plus ada sisi temboknya itu sebagai mega tank atau pond glass istilahnya, Bang. Oke, berarti ini kita asumsikan ini adalah kolam renang gue ya. Benar. Ini kolam renang gue nih, paludarium yang di atas ini air mancur gue kan? Yes. Ini air mancur gue. Iya. Ini area sini berarti nanti akan ada kaca naik Iya, itu dia. untuk Ah, air kerendam. benar. Air rendam berarti bisa taruh ikan kan? Bisa, Oke. bisa. Di sini baru pohon-pohon segala macam. Iya, betul. Ranting-ranting. Ranting-ranting, kayu-kayu semua di situ, Bang. Oke, terus yang ini adalah guys, ini yang kolam renang di atas dari air terjun. Nah, ini adalah area yang sekarang adalah lukisan-lukisan foto gue. Benar. Ya, betul. Jadi lukisan foto yang di area sana itu nanti akan jadi kaca temboknya. Benar. Oke. Terus sisi sebelah sini akan naik kaca juga. Ini akan naik kaca juga. Ini Oke. paludarium. Di atasnya tetap sama konsep paludarium, tapi paludarium yang lu bisa ngelihat lebih Dari jelas di samping. dalam airnya. Sampingnya. Di samping, Oke. dari samping. Nah, ini ada pohon-pohon juga ke atas. Ada. Oke, mantap. Sip. Nah, sebentar. Pohon hidup ini pohonnya bisa hidup dari mana? Kan baunya lucor kan? Mau bocor. Nah, pohonnya kemana tuh bro? Kalau pohon kan dari tanah. Ya. Apa dia pohon yang hidup di air? Jadi kita ada namanya kan ada, karena ini adalah art, Bang. Oke. Ini seni gitu ya. Kita akan cari pohon-pohon yang sudah mati. Oke. Oh, batang kayu-kayu besar. Ya, Oke. itu sebagai ini aja, sebagai sebuah kerangka aja. Nah dari situlah kita akan bikin kehidupan, gitu, Bang. Oh, iya. Gitu. Oke. Berarti kayak yang aquascape itu ya? Benar, Oh, benar. nanti ada pohon-pohon air yang hidup di dalam. Iya. Betul. Betul. Sip, lanjut. Nah, inilah tampak dari atasnya, Bang. Oke. Jadi kalau nanti kita pakai drone nih, nanti akan kita begini jadinya.
Jadi yang sisi ini adalah sisi waterfall bang. Ini sisi waterfall. Sini balut, ini Ya. balut. Ini sisi waterfall kan? Sini Ini balut pond mega snack. tanknya, pond Ya. glass. Sound glassnya di sini. Di sini dia. Oke, next. Nah ini konsepnya bang. Masuk. Jadi konsepnya adalah ini paludarium full, ya. Di sini full paludarium. Nanti di sini juga akan ada biota-biota asli Indonesia. Jadi nanti di tujuan kita bikin adalah kita ingin mengenalkan kepada masyarakat kita punya loh biota yang memang asli Indonesia dan mereka keren-keren banget. Gitu bang. Jadi kayak ikan-ikan kayak semacam apa botia gitu, ikan julung-julung gitu ya. Yang orang mungkin udah lupa nih apa sih ikan julung-julung, nanti di tempat itu ada ikan julung-julung bang. Kayak gitu. Ikan-ikan asli Indonesia ya. Iya, Itu ikan bisa jadi tuh betok. ikannya ntar ada yang pakai batik. Ikan mas koki pakai belangkon. Nah, ini bisa pelajaran juga nih. Jepang pakai koteka bang. Kayak gitu. Sip, sip, sip. Jadi itu adalah konsep untuk Konsep paludariumnya. paludariumnya. Oke, next. Ya, di sini kita konsepnya adalah paludarium dan juga megatank. Oke. Jadi ada pond glassnya di situ. Nanti rencananya isinya adalah ikan-ikan yang memang full color, gitu. Ikan yang Lebih bisa berwarna-warni. dinikmati ya. Bener. Oke, karena ada area samping kaca orang bisa ngelihat. Betul, gitu bang. Sampai kacanya bagian ini bang. Iya. Gitu. Jadi nanti akan banyak ikan-ikan jenis siklit, ikan diskus, gitu. Ikan yang benar-benar berwarna-warni di situ nanti tempatnya. Kayak gitu. Oke. Ya, ini dia tema desainnya. Nah ini konsep yang satu bang ya, konsep Oke, pertama. konsep pertama. Konsep pertama. Nanti lu bisa milih bang dari ketiga konsep ini, lo mau yang kayak gimana gitu ya. Oke. Jadi ini konsep standarnya dari Polarium. Jadi ada pohon-pohon berdiri, nanti ada semacam apa namanya pohon-pohonnya hidup semuanya, ada backgroundnya juga nanti. Dan ini desain yang pertama. Oke. Ya, ini yang desain pohon-pohon tegak lurus gitu ya, pohon Jadi formal. inspirasinya dari swamp di Colorado sebenarnya bang. Jadi di Colorado tuh apa namanya di rawanya itu pohon-pohon masih hidup itu tetap berdiri, di bawahnya benar-benar rawa gitu. Jadi lebih banyak apa namanya Batang-batang. gitu. batang-batang besar yang Oh. lurus-lurus, kemudian atasnya lebih banyak apa bromelia dan Fern. fern. Sebenarnya kayak gitu. Oke sih. Ini yang Ini pertama. konsep satu guys nih, gue masih mau pilih-pilih dulu. Yang kedua ini bang, jadi ini konsep pohon rubuh. Konsep pohon rubuh bang, jadi kita mau bikin lebih ke seninya gitu ya. Ada di mana pohon-pohon rubuh, 3 pohon rubuh gitu ya. Kemudian ini menyatukan antara yang palut sama yang glass pohon gitu. Supaya ini nyambung, nggak dua hal terpisah, ya kita mesti ada semacam pohon jatuh sampai ke ujung sebelah sana. Kayak gitu bang, jadi benar-benar terlihat bahwa ini adalah sebuah satu konsep yang bersatu. Satu kesatuan. Gitu. Oke. Gitu. Ini konsep pohon Konsep rubuh. kedua ya. Ya. Nah, ini juga sama gitu bang, cuma ini dimulai dari tengah turun ke bawah, lagi turun ke palut gitu. Jadi konsep sama juga bang, pohon-pohon miring gitu ya. Tapi ini lebih ke abstrak sih gitu ya, lebih ke apa namanya radikal lah secara ini konsepnya. Jadi lebih bebas gitu. Cuma sama sih poinnya adalah kita ingin menyatukan bahwa ada Dua palut, area yang benar, terpisah, area tengah itu. Betul. Gitu bang. Oke. Nah, nanti dari 3 ini kita ngobrol lagi bang, lu mau yang kayak gimana gitu ya, nanti kita akan eksekusi. Karena nanti proyek ini bakal panjang. Karena apa? Karena akan ada pembangunan struktur dulu nih bang. Gitu. Jadi pembangunan artnya itu malah nanti. Kita mulai mungkin di bulan-bulan Maret. Oke. Gitu. Karena sekarang pembuatan Bener, struktur dulu. fondasi strukturnya dulu. Nah, baru itu selesai, kita akan finalisasi konsepnya mau gimana sih yang bener-bener kita akan bikin. Oke, ini ininya, waktunya. Nah, ini dia. Ini detail bang. Jadi udah kita bikin per tanggal-tanggalnya ya. Contohnya adalah hari ini gitu ya, kita ada persiapan gitu ya. Kemudian besok juga disambung lagi, kita ada pemindahan tanaman lama. Jadi bang, yang ada hari ini kita akan pindahin besok juga gitu ya. Kita besok akan ada syukuran juga di tempat kerja yang sebelah sana bang. Jadi rencana ini tembok yang sisi glass pond akan dibongkar bang. Oke. Ini untuk bolak-balik orang kerja gitu ya. Nanti kita akan sewa lahan sebelah. Kita akan jadi sana supaya nggak mengganggu rumah ini sih bang. Oh, cakep. Gitu. Dan aksesnya lebih deket ya. Benar. Ke project titik. Benar. Karena nanti juga yang kita bawa tuh pohon-pohonnya bener-bener gede-gede banget bang. Wah. Gede banget asli. Kayak gitu.
ya. Kemudian nanti ada penggalian lubang, pembersihan tros, pengecoran, pengeringan, waterproofing, sampai terakhir itu insya Allah selesai di 20 Februari dan kita bisa uji tank ini di 1 Maret. Oke. Jadi 1,5 bulan. 1,5 bulan Total untuk pengerjaan. konstruksi struktur sipil. sipilnya aja. Gitu Bang. Ya. Oke. Kemudian kita akan mulai 1 Maret Bang untuk hardscapingnya. Jadi sisi seninya tuh nanti akan dimulai di 1 Maret gitu. Nanti kita ada hardscaping gitu ya, kemudian ada instalasi perlengkapan. Kayak nanti kita akan pasang juga semacam ini Bang, apa namanya? Misting buat hujan buatan supaya kayak di alam gitu ya. Kemudian nanti ada planting, baru finishing, dan kita baru bisa benar-benar taruh ikan itu di 4 April sebulan Bang. Oke, 4 April berarti ada 4 bulan lagi ya? Iya, 3 bulan. 3 bulan lah ya. 3 bulan Oke. pengerjaan. Gitu. Kemudian yang megatank itu baru kita isi di 14 April, pertengahan April. Gitu. Jadi 1,5 bulan untuk sipilnya, 1,5 bulan untuk monster paludarium untuk scapingnya. Gitu. Nah, kenapa sih kita bikin ini? Ya. Satu Bang, kita mau mengenalkan paludarium hutan hujan tropis ke dunia, gitu Bang. Ini kita juga mau tahu bahwa kita nih Indonesia ini memang bisa membuat sebuah paludarium yang tipenya kayak begini dan bakal keren, gitu Bang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin mengedukasi anak-anak masyarakat tentang biota asli Indonesia. Tadi ada ikan botia, ikan julung-julung, yang ikan memang asli Indonesia, gitu. Kemudian kita ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu referensi konsep palut terbaik di dunia, Bang. Gitu. Jadi kita pengen nih rumah lu, Bang. Rumah lu ini kalau ada orang luar negeri nih, lu mau ngeliat nih palut yang keren tuh di mana sih? Oh, di rumahnya Denny Cagung. Gitu. Jadi kayak semacam referensi kalau bikin palut tuh yang kayak begini yang keren, Bang. Gitu. This is real paludarium, bukan palut-palutan. Gitu, Bang. Gila, merinding lu gue denger. Biasanya kalau gue denger merinding tuh insya Allah kejadian. Amin. Gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan dari Gigi, dari Dino, dari Bian, dari Pak Takeshi. Oke, Pak Takeshi, gue mau denger. Pak Takeshi ini yang membidangi Ini yang ahli kolam struktur. struktur. Nah, Kolam. Pak Takeshi, gue mau nanya. Ini di samping gua kan itu udah ada air mancur, terus berdekatan sama kolam renang. Apakah tembok penyekat yang nanti akan dibuka untuk palut dan tembok penyekat yang batu hiasan itu yang di atasnya ada air terjun bisa aman? Aman. Nah, mensiasatinnya gimana? Yang gue takutkan satu, ini dibongkar, ini dicor, jebol kena ke kolam gua. Nah, bagaimana solusinya yang bisa dilakukan oleh Bapak sehingga konsepnya tetap aman buat desain yang sudah jadi? Nanti pekerjaannya begini Bos. Oke, Jadi Bang. si Gambar, itu kan gambar. 5 meter nih Bos. Biar tahuan gambarnya, Bang. Jadi yang tampak depan nih Pak, Ya, ini. itu 3 titik terus ke bawah, dalamnya 3 meter. Oke. Di belakang juga sama 3 meter. Oke. 6 titik. Oke, berarti Iya. yang akan digali turun ke bawah itu sampai 3 meter. 3 meter terus, tapi dalamnya lebarnya cuma 30 cm. Oke. Dibor. Jadi nanti di Dibor. setiap sisi ini, Bang, dibor sedalam 3 meter. 3 meter. Iya. 3 meter. Iya. Iya, 3 meter masuk slope. Bawah, iya. Oh, Kayak pancang. ya. Ya, panjang. Jadi kayak meja, jadi kuat nahan Oke. beban itu. Terus yang buat ininya? Ini nanti balok untuk sekitar pakai besi 12. Semua kanan kiri bawah juga dikasih balok. Tapi aman ya, nggak jebol. Allah. Ya, Jadi tros itu, Bang, fungsinya kayak kaki meja sih, Bang. Kaki meja supaya beban Nopang ya? nopang ini bebannya ke bawah, nanti juga dikasih besi di Besi, ya. sebelum di kaca kasih besi juga supaya dia nahan si Nahan air. air. Gitu. Mungkin si Faisal lebih ngerti nih. Faisal oleh sering dia kontraktor juga, Bang. Oke, siap. Iya, jadi sistemnya sebenarnya kolam yang dibuat ini sistem dengan kolam renang, Bang. Cuma kan ada kekhawatiran bahwa ini posisinya adalah di atas, dimana nanti kalau ketakutannya adalah bahwa ini akan ngeluber. Jadi kalau pertama kita bahas konsep kolamnya dulu. Jadi kalau konsep kolam itu, Bang,
yang namanya kalau udah struktur kolam, insya Allah itu nggak ada yang namanya patah. Oke. Jadi kalau ngeluber ke depan juga enggak. Jadi yang ada dia biasanya goyang. Jadi kalau udah konsep kolam itu kayak gelas bang. Jadi ini gelas biasanya goyang begini, gitu. Jadi kalau untuk ini ngeluber atau ini pecah, patah enggak bang. Nah yang diakalin adalah bahwa takutnya si kaca ini supaya dia nggak goyang ke kanan kiri seperti apa? Yaitu dibikin profile itu seperti kaki meja. Jadi anggap aja ini kolamnya, ini ada kaki mejanya bang. Jadi dia kepegang, gitu. Jadi seandainya tadi kan yang saya bilang bahwa ini takutnya goyang kan. Nah dengan ada profile kaki meja ini nggak akan goyang, gitu. Dan ini udah struktur yang kita pakai standarnya standar untuk kolam renang asli. Di mana kolam renang asli kan 1,5 meter bang. Sedangkan ini kan untuk kolam paletnya sendiri cuma butuh 60 sampai 80 cm. Jadi ini kita jamin aman. Gitu. Ini udah dipikirin banget bang. Gitu. Siap, Bang. mantap. Ya. Ketebalan besar besi udah Bang. dipikirin banget semua. Oke, sip. Jadi bedanya si struktur kolam renang dengan kolam biasa itu, kalau kolam renang itu besi dicorannya ada 2, kita bilangnya besi double. Oke. Gitu. Kalau kita bisa ngecor standar kan besinya cuma 1 nih. Kalau di kolam itu 2, makanya dibilang tadi untuk kemungkinan patah itu biasanya kolam jarang, tapi biasanya bergerak gini doang nih. Karena dia udah jadi satu kesatuan sama gelas. Oke. Gitu sih bang. Siap. Terus apalagi Gi, yang mau lo lakukan, gue pengen artistik, kayu-kayu pohonnya tetap natural. Kira-kira lo mau apain, Gi? Kalau sebenarnya sih kalau konsep yang gua pengen itu tadi yang konsep pohon jatuh ya bang. Oh, pohon jatuh yang Pohon tiga Oke, itu, tiga, ya. Bang. Nah ini bang, yang gua pengen itu kayak gini, nanti di atasnya itu kemungkinan ada tanaman-tanaman kayak bromelia yang merah-merah gitu di atas, terus ada pakis-pakisan juga ya bang Din. Ada pakis-pakisan, nanti ada lumut-lumut juga bang di apa namanya di batang-batang si kayu gede itu bang. Paling tambahannya nanti juga supaya makin bagus, kita mau ngasih orchid juga bang. Anggrek. Jadi ada anggrek juga gitu. Kita lagi debat juga bang untuk backgroundnya ini apa mau full moss atau vertical garden supaya tampak lebih lebih hijau, lebih kayak taman, lebih tropikal gitu. Kayak gitu sih. Nah nih, bro, lihat deh sekarang. Itu pohonnya padat. Karena memang gue pengennya seperti itu. Oke, rimbun. Nah, gue pengennya rimbun, tetap padat. Jadi memang ada pembeda di sini area air, batu. Nah, di sini hijau. Nah, gue pengen juga nanti kesan yang ada tetap terlihat pohonnya rimbun gitu. Jangan sepi. Nggak sepi. Nah, itu sih. Ya makanya kayaknya lebih cocok pakai vertical garden gitu, karena nanti di backgroundnya itu pohon-pohonnya ya ada semua bang, kayak pohon-pohon yang ada sekarang bisa dipakai, jadi kayak macam fern gitu ya, tanaman yang memang di kebun-kebun itu bisa dipakai di situ juga. Nah, itu lo akan tempelin kemana media tanamnya? Ke tembok bang, Ke tembok. kayak vertical garden, Oke. naik-naik gitu bang. Jadi sebagai background untuk artnya ini, kayu ini, kayak gitu. Oke, Dino, kalau dari 3 desain, lo berdasarkan pengalaman lo lebih mana? Ini 3 desain gue yang bikin bang. Iya. 3 desain Maksud gue gua yang bikin. menurut lo Kalau tuh menurut gua untuk dengan di area kayak gini nih area kayak kayak gimana? gini, gue lebih suka yang ini sih bang. Lebih, Oh. maksudnya karena dia lebih padat, pertama kayak gitu. Seperti abang yang mau. Oh. Ini lebih hijau, lebih padat lagi, Iya. rimbun. Ngakalin untuk membuat area itu lebih rimbun, lebih enak pakai desain yang seperti ini. Oh, yang pohon jatuh gitu. Pohon jatuh lebih banyak tanamannya, dan variasi tanamannya juga lebih variatif ketimbang yang ini Yang diri. yang berdiri. Kalau yang diri ini menurut lo minusnya apa? Minusnya karena pertama kita nggak bisa banyak tanam di area batang ini. Ya, batang ini area tanamnya kecil, jadi kita hanya bisa main di atas dan di tengah, di bawah, Di bawah. di bagian bawah. Nah di belakang ini juga ada, cuma akhirnya memang atmosfernya lebih luas sih bang. Atmosfernya lebih luas, cuma kalau misalnya lu pengennya adalah Rimbun. padat dan rimbun, nggak bisa pakai ini bang. Oke, ngerti gua. Karena
akan terlihat maksa kalau ada Betul. pohon numbuh di tengah-tengah batang. Nah, iya. Kalau yang tadi kan istilahnya ini pohon udah rubuh, tiba-tiba ada bunga-bunga liar. Iya, Nah, gitu. Jadi seolah-olah kita balikin dia yang sudah mati itu hidup lagi. Iya. Ada kehidupan setelah kematian gitu. Woi. Bukan ada kematian terus ada kubur kan. Mau kotakin juga lagi. Oke, Wan, gue mau denger dari lo. Dari 3 desain itu menurut lo rekomen yang mana? Yang nomor 2 tadi sama kayak pohon jatuh. Pohon jatuh. Apa plusnya? Gue ngeliat Plus sih. minus 3 desain itu. Ya, jadi dari 3 desain tadi sebenarnya kalau dari sisi art ya, sisi art dan juga psikologi gitu ya, Bang. Yang kedua ini pas dengan gaya lu juga gitu ya. Oke. Jadi di sisi ini memang dia jadi kalau pertama tuh kaku ya. Itu bukan lu banget. Kaku, sepi itu bukan lu banget. Nah, di sini sangat liar itu Bang, sangat liar dan di sini bener-bener artistik banget itu. Jadi ada diagonal, ada kemiringan gitu ya. Sama ada nanti tuh yang paling keren nanti lo akan ngeliat cabang-cabangnya itu Bang yang akan menapak-napaki tembok gitu ya, sama nanti dia akan turun ke bawah ke glass pond. Itu yang akan bikin lebih liar di situ. Dan ini akan mewakilkan sisi personality lo yang memang sebenarnya dalamnya emang ya lihat dan seru lah gitu kayak gitu. Hah? Lu Iya lihat, liar apa? lihat. Biar. Lu membaktiar bego. Oke, kalau yang 3 kan sama bro, cuman Coba, yang dari tiga. dua arah. Iya. Yang ketiga ini kalau menurut gua terlalu seimbang. Bang, terlalu seimbang. Terlalu rapi. Terlalu rapi. Ini Oh, bukan lo banget. Lo orangnya dinamis gitu ya. Jadi memang perlu yang dinamis gitu Bang. Jadi pas ketika lo ngeliat, lo memang udah dapet itu ada flow yang lo mesti lihat alurnya. Kalau di sini nih terlalu seimbang sehingga lo akan boring kalau di sini. Oke. Gitu. Itu sih Bang menurut gua ya. Siap. Lo rekomen apa? Kalau Kalau gue mungkin yang tengah juga bang, cuma ada sedikit tambahan kalau bisa ada ya di bagian ujung kirinya itu mungkin ada sedikit batang yang berdiri satu gitu bang, yang gede gitu. Jadi supaya bahwa ini representatif banget, bahwa ini kehidupan rawa, ini pohon-pohon jatuh tapi ada pohon juga yang masih tegak berdiri gitu bang. Gitu aja sih. Oke, siap. Di, Cukup bang, itu aja. lo ada masukan bro? Menurut lo masukan untuk konsep-konsep yang ada? Konsep sih sama, gue lebih suka yang ini karena dia juga apa namanya bentuk-bentuk si ranting-rantingnya tuh jadi lebih banyak pertama. Terus juga mau naruhin tanaman juga kan lebih banyak juga. Lebih padat juga. Lebih padat juga tanaman. Nah, sekarang kalau gue juga dari awal gue lebih suka yang ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketersediaan batang-batang yang besar-besar gini ada? Bisa dapat? Udah ada? Nah, ini dia Bang. Jadi kita tuh kemarin sebenarnya jadi ini kita bertiga kemarin ke Lampung gitu ya Bang. Jadi nyari apa namanya hardscape kayak begini itu sebenarnya PR-nya gila. Bener-bener gila, karena lo harus nyari bener-bener dan lo mesti tahu siapa yang punya hardscape ini dan siapa yang pegang ini gitu ya. Dan kemudian kita ketemu tuh Bang, ketemu gede banget gitu ya, bahkan kita nggak bisa ngangkat 2 orang, 3 orang, nggak bisa 4 orang, jadi memang mesti rame-rame gitu ya. Dan lagi dirapiin di sana dan insya Allah sih Bang ini udah kita siapin Aman? untuk hardscape-nya udah aman sih. Wah. Dan lu tau bang, Gitu. hardscape-nya ini gue pilihin itu santigi. Ini santigi. Dan menurut informasi yang kemarin kita dapat, salah satu batang yang nanti kita mau taruh di sana itu umurnya sudah lebih dari 500 tahun bang. Wow. Guys, batangnya 500 tahun. Oke, nah berarti ntar ini jadi dulu ya, pola struktur semua jadi dulu, baru segala macam nih hardscaping masuk. Betul. Benar. Jadi hardscape ini strukturnya jadi hardscaping masuk, baru kita pasang sistem dulu bang. Sistem apa namanya penyiraman dan segala macamnya baru kita tanam. Oke. Bro, ketebalan kaca yang dipakai berapa bro? Tebalan kaca tuh 15 triple laminat. Jadi total tuh kurang lebih 47 mili. Jadi tiga kaca digabungin 1, 2, 3 di laminat Bang. Gitu. Itu kuat aman ya? Buat aman. 3 kaca. Gila, jadi segini tebalnya. Iya, segini tuh bang. Bisa. Gokil ya? Dia emang senimannya bang, seniman kaca tuh. Seniman Oh, ini untuk area sini, Situ. sana Yang sama sana. Yang glass pond. Oh.
Nah, PR-nya gimana, Bro? Yang di sono kan agak ekstra tuh. Nah, Lu karena bidangnya tinggi, terus nah disitulah akan salah satu spot yang kita akan nikmatin dari sebelah sini. Gimana, Bro? Kacanya sama? sama, cuman paling penambahan kanal aja buat sebagai media pegangan dia dengan titik yang ada. Ya, penambahan. Jadi saya tambahin dikit bang, di sini itu terutama yang untuk dashboard kan itu ada tembok abang yang selama ini jadi lukisan tuh. Iya. Di tembok itu setelah kita cek ternyata itu ada struktur rumah abang gitu. Nah di situ nanti kita akan bikin struktur baru untuk kolam yang ini, di mana struktur yang baru ini nggak akan ganggu struktur yang rumah abang yang utama. ada sekarang gitu. Udah ada. Jadi ketika ada beban air, momen air, semua segala macam dia nggak akan ganggu struktur rumah abang yang ada gitu. Jadi ini benar-benar kita pikirin matang, meetingnya juga sampai ya berantem juga gitu. Ini nggak bisa begini, nggak bisa begitu gitu. Sampai akhirnya ada Mas Diki juga. Mas Diki kan emang konsultan struktur ya. Iya. Itu rame bang kemarin pas meeting di bagian struktur gitu. Wandi mah enak doang gitu bang. cuma bilang pokoknya gue mau tahu ini jadi gitu kata Wandi gitu bang. Ya jadi kita nih yang bagian struktur nih, bagian kaca ya kan si Mas Takidi sama ada konsultan dari Mas Diki juga. Itu agak pusing gitu bang. Ya sampai akhirnya kita nemuin konsep terbaik untuk Palu dari Mabang adalah yang seperti ini gitu. Siap. Dan waktu itu kita cuma bikin kopi ya, gitu. Nontonin mereka aja ngomong. Ini bang, Pokoknya ada yang marah gampar. Pak. beda ini bang, beda kepusingannya bang. Satu, kita PR ini nggak cuma bikin paludariumnya bang, tapi bikin strukturnya, itu yang pusing. Jadi ada resiko pecahnya, resiko tadi tumpah ininya gitu ya. Oke, nah sekarang gini, ini kan akan ternikmati dari area luar. Kacanya bisa tetap bersih, gue takutnya malah jadi gelap, burem, akhirnya malah nggak bisa dinikmati gitu bro. Apa dengan satu solusi dibersihin kelar, nah it's okay. Yang penting kan Kalau ini kan kaca ya, dia rentan sama apa namanya jamur. jamur, juga flek gitu kan. Paling nanti dilakukan maintenance saja rutin sih. Oh ya, kalau solusinya salah satunya untuk perawatan itu, nah yang gue takutin adalah misalnya kaca dalamnya malah jadi bercak di area dalam yang tidak bisa dibersihin. Nah, kan mengurangi salah satu poin yang bisa dinikmati dari luar gitu. Itu yang gue takutin tuh. Jadi gini bang, Entah pemilihan kaca, entah apa, tapi kalau solusi itu dapat dari maintenance aman gue. Yang gue takutin gue cuma dapat burem, di sononya juga lama-lama malah jadi gelap, lapisan dalam kacanya ternyata berjamur atau gimana. Nah itu yang mending lebih baik dihindari dari sekarang berdasarkan pengalaman teman-teman. iya Paling jadi nanti gua tambahin sedikit lapisan ekstra clear kalau di kaca. Dia menjaga untuk kelamaan juga tuh dia buat nyerap si lumut-lumut kaca itu. Jadi dia nggak bakal cepat nempel. Gitu. Nah itu lebih keren sih ini, karena ini area benar-benar ternikmati dari luar, jangan sampai hal-hal gitu tuh mengganggu gue nikmatinnya. Iya, betul bang. ya makanya nanti gini bang, sebenarnya pengalaman kita juga, kita kalau bikin scaping itu kita pasti ada ruang untuk maintenance bang. Jadi karena ini kan sebenarnya gede bang ya, gede banget ini kan. Nanti ada kita di belakang itu juga karena ada nggak full air. Jadi di belakang itu ada memang jalan untuk orang maintenance. Di belakang ini bang nanti bang akan ada spot sekitar 30 sentian sampai 50 senti untuk orang bisa keluar masuk. Kemudian ini juga depan ini nggak langsung hardscaping bang, tapi juga ada jeda dulu gitu. Supaya apa? Supaya nanti kaca itu bisa di maintenance. Oke. Gitu. Memang kita kayak gitu sih bang, di Aquasnya pun kayak begitu. Jadi tangan tuh bisa masuk untuk maintenance, jadi nggak full semuanya masuk ke depan. Oke. Kayak gitu. Baik, itu gue nggak ngerti tuh. Pokoknya intinya yang gue lihat gue pengen bersih. Ya. Kalau kotor bisa dibersihin gitu. Iya benar. Oke sip. Nah sekarang kita lihat ke sebelah sana yuk. Ya boleh. Oke guys, itu pembahasan ide, konsep dan lain-lain. Sekarang kita mau langsung lihat ke sebelah sana. Gimana kira-kira penerapannya? Ini sebenarnya kalau bisa mulai sekarang udah bisa bro. Ini Kang Ngecornya udah pada datang. Ya. Ini yang, aduh. Iya, saya suruhan ikan lohan. Oh ini bos ikan lohan. Bos ikan lohan. Aquarium. Silakan. Silakan, Bu. Nah ini yang udah filter. Ini filter apa Samsung? Kretek. Nah yang gue maksud tuh yang tadi Mr. Takeshi. Ini yang gue khawatirkan ini jebol. Nah, semoga bisa dicari. Dari bawah ini, Bro. Hmm. Masih kurang 1 meter.
Oh, masih ke bawah. 1,5 meter. Dan dari bibir ini 1,5 meter. Oke. Kemungkinan besar juga Nah, aman. berarti jatuhan kayunya, Din, Ya. dari area sana ke sana ya? Iya, dari jatuh sana Nyambung gitu. nyambung sana. Gede banget ya. Ini juga sekalian ini bang, sekalian juga ngasih view yang di Megatank juga. Jadi Megatank ini juga jangan sampai kita kebanyakan hardscaping gitu. Nah, jadi maksudnya kalau untuk full hardscape itu kita fokus di sini. Benar, di sana biar follow Di sini ikan yang Fokus memang ikannya di kita- sana. keren loh. Keren, guys. Jadi nanti akan dibagi dua fokus. Di sini lebih ke palutnya. Ya. Yang dinikmati adalah banyak pohon, ranting-ranting Benar. liar, tapi tetap artistik. Di sana lebih ke ikan-ikannya. Ya. Nah, area ikannya di sini nih. Kita akan buka dari yang akan jadi area kaca. Iya. Benar kan? Benar. Ini berarti kalau disobek kan? Iya. Buka, Buka sampai sini. dibuka, berarti kaca start dari mana? Sini. Nanti kaca ini bang, nanti kan ini kan struktur bang yang tadi Faisal bilang nih. Oke, ini dua struktur yang akan Ah. tetap ada. Oke. Nah kita akan bikin lagi di balik itu struktur lagi Oke. supaya nggak membebani struktur ini bang. Oh, nggak hanya membebani dia, Iya. tapi ada struktur baru. Struktur baru supaya kaca itu nempel ke sana. Oke. Oh, di balik tembok ini. Benar. Jadi nanti agak-agak colong dikit sih supaya memang biar aman sih. Gitu. Oh, jadi ini dihilang, Ya. hilang kacanya agak mundur. Iya. Agak Udah mundur. Sama kolamnya di bagian belakang nanti kita bikin agak celong di bawah. Jadi agak lebih dalam. Agak lebih dalam. Agak Jadi dalam. momen air, beban air itu nggak ke depan, buangnya ke belakang. Jadi aman gitu. Nih hasil semedi berapa hari nih bang? Jadi sebenarnya tadi bang challenge-nya juga tadi nggak cuma bikinnya tapi ke struktur. Makanya kalau kita nanti mau asal keren doang kan, kita mau asal keren doang kan ini nih ada apa namanya ada ini bang fondasi ini. Nanti takutnya kalau mau langsung tempel ini rumah akan bahaya bang karena akan tiap hari ini ditampar sama air kan. Mau nggak mau kita bikin lagi nih struktur baru di sebelah di belakang balik ini gitu ya supaya ini nggak terganggu bang. Ya, tapi estetikanya di saat ini ada tiang tapi kacanya masih agak mundur, masih oke nggak? Masih oke. Masih oke. Masih oke, Pak. Berarti ini akan ada dua tiang, kacanya Iya. mundur ke belakang. Benar, Agak mundur benar. ke belakang. Nah, nyambungnya ke sebelah sini kaca lagi kan? Iya, kaca lagi. Nah, maksimal kaca, batas atas kaca di mana? Bisa kita naikin agak atas. Rata ini, Nggak sampai yang ujung itu Sampai nih. ini. Einstein, Iya. bawahnya. Bawahnya instain. Karena itu kan balokan rumah itu nggak bisa kita jebol. Iya. Jadi minimal air itu tenggelam di bawah situ gitu. Oh, lumayan kenyang ya. Segini juga kenyang bro. Nah, ini berarti kaca nih bro ya. Iya, Kaca itu, Bang. Ini kaca juga. Kaca mulai dari Jajar sama itu nanti tuh. Segi kaca. Jajar. Sampai lah seperti sini. Oh. Oh, berarti nggak bisa setinggi itu dong bro. Enggak, maksudnya Nggak bisa setinggi nanti kan Einstein. kaca kan nanti kan naik tuh, nanti 60 cm dari situ. Kita lihat nanti ketemu di semana. Itu di sekarang ini yang misalnya nanti atasnya ditutup lagi aja ya. Tutup lagi. Berarti ini tembok akan hilang nih ya. Hilang. Berarti lampu-lampu, nah itu kan ada lampu-lampu nembak di situ bro. Iya. Akan hilang ya. Nah, gue juga seneng permainan lampu bro. Pasti Gue kita seneng pakai lampu. permainan lampu, maksud gue kalau malam harus ada lampu yang nembak ke situ. Ada bang, dari dalam air juga nanti ada dari dalam air tuh ada keluar juga, jadi tetap bisa kelihatan di area dalam air itu untuk di malam hari. Gitu. PR-nya satu lagi requestnya banyakin biar dia tetap terlihat di tengah malam. Jadi ada lampu nembak kelihatan. Siap. Gitu bro. Iya, jadi ada variasi lighting ya bang ya. Iya, ada variasi lighting. Jadi dia tetap bisa menonjol di saat gue nyalain lampunya. Nah, tembak bawah bro, cung dari bawah, cung dari bawah, atas tembak juga ceng gitu. Dari dalam air juga keluar. Nah, jadi sela-sela di antara batang-batang yang begini Ada kesiram lampu. betul. Jadi ada pemisahan antara satu batang lain itu Iya. udah ada kelihatan Karena bisa. challenge. Gue aja request dari gue karena ini belakang semua gue pakai lampu nggak mau kalau malam, jadi ada tembakan-tembakan batang-batang pohon tuh kelihatan. Nah, gue pengen di situ juga ada. Patung Agus Citayam taruh mana rencananya? Di sini ya. Di atas. Iya.
setempat nggak di situ. Iya, atau di tengahnya nanti. Ini perwakilan RW setempat nih. Jadi Organisasi nih. Saya lagi mantau aja Pak. oh ya. Kayaknya kalau buat ikan kecil nggak cocok ya. Cocok Ikan gergaji. Iya. Iya. Ada perwakilan buat ikan-ikan apa aja yang perlu dimasukin? Nggak dengerin mau buat akuarium gede nih Ah, Pak Denny. benar. Iya, saya bawa pecel lumba-lumba. Masuk tuh. Lumba-lumba. Lumba-lumba. Lengkap. Nanti rencana ada akuarium berarti gede Pak ya. Iya. Kasih pintu Pak buat masinis. Kenapa mati nih? Kasih pintu buat masinis. Emang dia mau berenang? Bisa Bang, kali. Emang ada kereta masuk. Bro, tembok yang dibuka ini mana? Oh, tembok ini udah buka. Kemarin tuh gua ngecek ini bang, gua keluar nih kan ngecek. Gua kan gini mikirnya supaya lu tetap normal lah dalam sebulan setengah itu kan bakal banyak kerjaan sipil. Gua juga nggak mau rumah lu kan berantakan ini bang. Maksud gua bagaimana caranya supaya lu tetap kerja tapi lu nggak ganggu kehidupan lu normal lu juga. Makanya gua cari survei di sini. Ya udah, gua minta izin bang situ. Jadi Pak RT, ini akan dibuka dulu nih temboknya. Oh gitu. Tembok ini akan dibuka, bikin pintu. Tapi kalau bisa yang ini jangan dijempol Pak. Kenapa? Kamar mayat. Masuk. Iya, mayatnya keganggu kan? Jangan Pak. Kabur ntar ya, kabur ntar. Rencana tinggi akuarium sampai situ sampai gitu kan. Tinggi banget. Kayaknya sampai mentok awan gitu. Kamu siapa itu? Ini pakar konstruksi. Konstruksi. Nah, dia yang akan ngatur kedalaman, Kedalaman. corannya berapa. Oh, gitu. Ini jago masalah konstruksi. Tahu namanya? Tatang semen. Itu yang putih-putih bukan uban, Abang jambu. coran. Suruh. Saya kira bukan joran. Apaan tuh? Ludah bayi. Ini maskernya baru ganti, jangan sampai gue suruh pakai masker yang ada mulutnya. Itu ngeselin. Oke guys, itu dia pertemuan pertama kita. Ini berawal dari iseng-iseng. Tadinya gue pikir, bisa nggak sih ya di sono ada paludarium. Wah gila sih waktu beberapa bulan yang lalu deh, bercandaan kita. Akhirnya gue mau wujudin dan ternyata teman-teman Aquair sanggup. Wih keren. Semoga ini jadi project yang seru, nggak ada gangguan, lancar semuanya. Dan ikutin terus perkembangannya, pembuatan segala macam dari mulai hari ini sampai selesai di channel dari Canggur TV dan Aquair Indonesia. Thank you bro. Thank you bang Denny. Tim, thank you. Pak RW, makasih Pak RW ya. Ini Pak Ketua Karang Taruna. Karang Taruna sini. Ini namanya Udin Bengkok. Oh, Udin Lengkong. Iya. Ini ada kepala material sini, tempat mesen-mesen semen, bata. Nah, ini nih. Ntar jadi saya mesen pasir, Aman Pak. pasir, semen, bata semuanya ya. Semuanya udah kita urus. Oh. Udah aman, orang Aquair juga udah berkomunikasi. Siap. Alhamdulillah mudah-mudahan kita berjalan lancar ya Pak. Amin. Tapi mohon maaf Pak. Ya. Saya siapa ya Pak? Ya. Saya nggak tahu Pak, saya siapa. Kamu nggak tahu siapa ya? Iya. Kalau yang di sana nih ada adenya Ki Joko Bodo. Thank you so much. Mantap. Thank you.